Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin sidang Jumat Masjid Raya Taqwa, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam kesempatan khutbah yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan umumnya untuk sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita tak bosan-bosannya untuk berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal yang akan menggaransi keselamatan dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah ketakwaan. Ketakwaan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yang mendorong kita untuk mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu menghindarkan diri dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tahun ini kita sudah memasuki tahun politik. Pemerintah bersama DPR sudah menentukan Pileg dan Pilpres serentak Rabu 14 Februari 2024 dan Pilkada Pilgub serentak Rabu 27 November 2024. Tahapan pemilu sudah dimulai dan tentu ini adalah menjadi bagian kewajiban kita sebagai warga negara untuk turut mensukseskan demokratisasi di negeri ini agar terpilih kepemimpinan yang berkualitas yang akan membawa negeri ini, Indonesia, menjadi lebih baik. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada tahun politik ini, tantangan dalam kehidupan dan persaudaraan sering terusik, dan ini menjadi sebuah fakta yang terus sering terulang. Tanda-tanda tahun politik, terkadang kita selalu satu sama lain saling menjadi perhatian. Warna yang menjadi simbol itu sudah tidak netral lagi. Warna putih, biru, kuning, merah, kadang yang awalnya simbol suatu warna susah untuk dikatakan netral lagi. Lontaran perkataan, ucapan, baik langsung maupun dalam medsos, terlebih disampaikan oleh seorang tokoh, juga sering ditafsirkan saling mendukung satu sama lain, termasuk jempol dan jari jemari juga kadang sering dicurigai di tahun politik ini. Tentu ini adalah sebuah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Sebagai orang yang beragama, kita punya adab, punya akhlak. Bagaimana di tahun politik ini persaudaraan kita tetap terjaga, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka hendaklah apabila ada persoalan segera perbaiki, segera berdamai di antara kalian. Dan ini yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menjaga persaudaraan harus lebih didahulukan, harus diyakini menjadi bagian dari kepentingan dan perintah agama yang lebih penting. Sebagai warga negara, kita juga wajib mensukseskan demokratisasi dalam pemilu nanti. Tetapi jangan sampai perbedaan di antara kita di awal-awal sampai pelaksanaan nanti sering meruncing dan merusak ukhuwah yang kadang cenderung mengarah kepada perpecahan bahkan permusuhan. Dan dampak ini tentu tidak menjadi baik untuk pendidikan politik generasi muda dan tidak menjadi baik untuk ketahanan umat Islam. Karena ketahanan umat
ini tidak mungkin terwujud tanpa harmoni, tanpa merajut persaudaraan di antara sesama kita. Ketahuilah bahwa perbedaan itu sunatullah, pasti, dan ini dijadikan oleh Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, kemudian kami menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Secara kudrati saja pasti kita berbeda, pria dan wanita, secara jenis kelamin. Belum kemudian Allah menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang memiliki karakter geografis, sosiologis, dan ini akan melahirkan perbedaan-perbedaan. Sehingga inilah perbedaan itu menjadi rahmat. Kalau kemudian dikelola dengan baik, itulah yang akan menjadi sebuah keindahan. Tapi dalam kontestasi politik, kadang perbedaan ini sering berujung kepada perpecahan, dan ini yang harus kita jaga agar tetap kita harus yakin bahwa menjaga persaudaraan ini menjadi bagian perintah agama, dan siapapun yang berbeda di antara kita, khususnya sesama muslim dalam preferensi pilihan politik, yakini bahwa tetap yang paling hebat di sisi Allah adalah siapa di antara kita. Akram, yang paling mulia adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazhurul hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk itu mari kita jalani tahun politik ini dengan penuh kedewasaan, dan kita hindarkan berbagai hal yang sering muncul dalam virus-virus yang merusak ukhuwah. Virus-virus yang sering muncul bahkan tumbuh subur di tahun politik ini bersesuaian dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis ini bersifat umum, tapi kemudian konteksnya sering tumbuh subur terjadi di era tahun politik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi bersabda, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Yang pertama, virus ukhuwah yang sering muncul tumbuh subur di era tahun politik ini adalah sikap dan berprasangka. Berprasangka ini memiliki dampak yang luar biasa. Awal dari keretakan persaudaraan ketika kita sudah negatif thinking, dan ini menjadi bagian dari dosa kalau dalam Al-Quran. Karena itu, jangan sampai di tahun politik ini kita terjebak kepada prasangka satu sama lain. Dan Islam sudah punya perangkat bagaimana kita memproteksi diri agar tidak mudah terbawa informasi hoax yang dikenal dalam Al-Quran surah Al-Hujurat dengan tabayyun. Fa'idza jaa'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau tersiar berbagai informasi yang ada di medsos, apalagi hari ini begitu deras, bagi orang yang memiliki intelektual, pendidikan yang cukup, pengetahuan yang memadai, hendaklah kita berpikir kritis, tidak begitu saja menerima, karena bisa jadi informasi yang belum benar validitasnya itu kalau kita share, kita sampaikan kembali akan merugikan dan merusak tatanan persaudaraan dan bisa menjadi fitnah. Karena itu prasangka satu sama lain harus dijaga, jangan sampai tumbuh subur, gampang terhasut karena prasangka. Sesungguhnya prasangka itu akdabul hadits, seburuk-buruknya perkataan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk itu, informasi yang begitu deras tentang pasangan calon, tentang siapapun calon pemimpin, tetap bagi kita harus dipahami secara dewasa. Jangan sampai jatuh pada prasangka suudzon, dan ini menjadi awal keretakan dalam persaudaraan
sesama umat Islam khususnya dan sebagai warga bangsa Indonesia pada umumnya. Hadirin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang kedua, hadis Nabi yang saya bacakan itu kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Wa la tahassasu. Yang kedua adalah tahassus. Tahassus ini adalah virus yang juga merusak ukhuwah, yaitu sikap saling mencari-cari aib, isu yang sedang menimpa saudara kita, yang sebenarnya bukan urusan kita, tapi hobi biasanya di tahun politik ini, karena tentu siapapun yang menjadi jagoannya akan memiliki strategi yang beraneka ragam demi memenangkan siapapun yang didukungnya, sehingga kadang pekerjaan yang bukan urusannya kemudian dilakukan menjadi oper, yaitu dengan mencari-cari isu, mencari-cari aib. Ketahuilah bahwa semua kita punya aib, dan dalam agama ini justru aib itu harus ditutupi. Tentu ini beda konteks ketika dalam pengadilan, tetapi sebagai umat Islam yang ingin harmoni satu sama lain, maka hendaklah kita untuk menjauhkan diri dari yang namanya virus tahassus, sengaja kita mencari-cari aib orang lain. Masul hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang ketiga, wala tajassasu, berlanjut dilarang oleh baginda Nabi. Selain kita mencari-cari aib orang lain, kemudian kita memata-matai, selalu kemudian kita mencari-cari kesalahan orang lain. Yang dalam kontestasi politik, pihak yang satu memata-matai pihak lain yang dianggap lawan politiknya sengaja untuk mencari kesalahan dan kekurangannya, untuk menjadi amunisi menjatuhkan lawannya. Dan ini tentu menjadi hal yang tidak islami dalam konteks membangun persaudaraan sesama umat agama khususnya. Bahkan baginda Nabi bersabda yang berarti, barang siapa berusaha mendengarkan pembicaraan orang-orang lain, sedangkan mereka tidak suka didengarkan atau mereka menjauh darinya, maka pada telinganya akan dituangkan sairan tembaga pada hari kiamat. Nauzubillah. Karena itu kita hindarkan sikap tajassus, saling memata-matai. Kemudian baginda Nabi melanjutkan, wala tanafasu. Virus yang keempat yaitu tanafus, saling berlomba, saling mengejar, saling menonjolkan reputasi dan prestise yang tujuannya adalah untuk kemenangan kelompok yang kadang demi kemenangan itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak fair. Dan ini sering juga terjadi. Karena itu bagaimana kita tidak melakukan tanafus dalam banyak hal. Tanafus juga bisa berarti berlomba yang tidak baik. Karena itu jangan sampai demi sebuah kemenangan kemudian melakukan berbagai skenario busuk yang justru akan merusak harmonisasi di antara warga bangsa dan umat beragama. Dari 4 virus itu terus berakumulasi, yang kemudian kata baginda Nabi, wala tahasadu, bisa melahirkan aksi nyata, yaitu hasud. Virus yang kelima, hasud. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Ini penyakit hati yang mengerikan. Dan kalau ini sudah merasuk dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, maka jangan harap ketahanan umat ini akan terus tangguh. Karena ini penyakit hati yang jadi virus memecah belah kebersamaan dan persaudaraan. Maka dalam surat Al-Falaq, Allah pun memberikan gambaran kepada kita untuk selalu memohon perlindungan dari orang-orang yang hasud ketika beraksi dengan hasudnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masul hadirin, kemudian penyakit atau virus yang keenam yang sering muncul di tahun politik ini adalah wala tabaghadu. Tabaghad, saling emosi, saling marah dan saling membenci,
itu memuncak, sering kemudian dampaknya menyebabkan kita tidak mampu lagi berbuat adil. Kalau orang sudah negatif thinking dan benci berlebihan, maka kebenaran apapun yang muncul susah untuk dipandang dengan mata hati yang benar. Nah, karena itu tabaghut menjadi penyakit berikutnya, yang keenam, yang sering tumbuh subur di era tahun politik, kebencian yang terus satu sama lain disiarkan melalui berbagai media, melalui dengan kata-kata, mau dengan lisan maupun tulisan. Ini akan menumbuh-suburkan perpecahan di antara umat. Karena itu, mari kita jauhkan diri kita dari perilaku tabaghut, yaitu saling membenci di antara kita. Dan yang terakhir, wala tadabaru. Baginda Nabi bersabda, wala yahillu lil muslimin ayyahzura akahu fawqa salas. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk saling berdiam diri, saling membelakangi, saling memusuhi satu sama lain di atas 3 hari. Ini bukan berarti 1-2 hari boleh, tetapi ini menunjukkan peringatan keras bahwa janganlah kita rusak ukhuwah kita dengan satu sama lain karena perbedaan pandangan politik, pilihan, sosok di antara yang kita idolakan di tahun politik, kemudian berujung kepada ketegangan, bahkan perpecahan. Naudzubillah, apalagi kalau sampai kepada permusuhan. Karena itu baginda Nabi melarang kita untuk tadabur. Yang dimaksud tadabur di sini adalah saling membelakangi, saling berdiam diri, saling bermusuhan, karena dianggap bukan kelompok, bukan partai kita, bukan di antara kelompok-kelompok kita, padahal mereka sesama muslim. Matul hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untuk itu khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan umumnya sidang umat yang berbahagia memasuki tahun politik ini. Mari yang pertama, jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis Nabi tadi tentang 7 virus ukhuwah diakhiri dengan lafaz wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kemudian yang kedua, janganlah kita menjadi seorang yang fanatik buta terhadap suatu pandangan politik atau pilihan tertentu yang berdampak sistemik, dapat menurunkan bangsa dan kerukunan umat beragama. Kemudian yang ketiga, mari kita bersiap-siap menjadi pemilih yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, memilih atas dasar rasio, ilmu pengetahuan, dan juga hati demi Indonesia yang demokratis, berkemajuan, berkeadaban, dan keberkahan ilahi. Kemudian yang keempat, mari kita biasakan ketika menerima informasi, khususnya pada era teknologi informasi, era medsos, sampai nanti masa kampanye, sikap tabayyun, cross check terhadap setiap informasi atau pemberitaan yang dianggap syak, merugikan, dan meragukan. Terakhir, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia yang lebih baik. Kita jauhi virus-virus ukhuwah yang tadi khatib sampaikan, dan semua itu untuk kemaslahatan, untuk penguatan ukhuwah, persatuan dan kesatuan dari bangsa ini, dan tentu untuk kekuatan ketahanan umat Islam itu sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا وصحب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.